Apa kabar kalian semua? Video ini kita akan menonton ceramah dari Ustadz Hanan Attaqi. Dan biasanya kalau iman saya lagi turun-turun, senangnya itu nonton potongan ceramah dari Ustadz Hanan Attaqi yang adem gitu. Oke, langsung saja kita simak videonya. Orang yang paling baik sama kita hari ini, besok bisa menjadi orang yang paling kita benci loh. Bisa banget. Bukan karena dia jahat, banyak faktor. Terus siapa yang gak akan mengecewakan kita? Harusnya kalau kita beriman, kita paham satu-satunya yang gak akan mengecewakan kita itu cuma Allah. Allah satu-satunya zat yang gak mungkin mengecewakan hambanya. Sehingga kalau kita pengen sembuh dari kecewa, maka cobalah libatkan Allah dalam segala urusan kita. Jangan cuman berakad dengan manusia, berharap kepada manusia, karena kalau dia udah mengecewakan kita, setidaknya kita tuh masih punya satu harapan yang lain selain dia, berharap kepada Allah. Jadi harus ada ruang Allah di dalam segala urusan kita. Semakin besar ruang Allahnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam urusan kita, di dalam akad ataupun transaksi kita, semakin mudah kita mengobati kekecewaan. Libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan apapun itu. Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa. Quotes-nya jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman. Gimana cara kita memperbaiki diri kalau kita emang kayak banyak dosa? Emang ada di antara kita yang gak banyak dosa? Kita emang ahli dosa. Allah aja yang betapa baiknya menutup aib kita, sehingga orang gak ngerasa kita sebagai orang yang hina. Itu cara Allah memuliakan kita. Berterima kasihlah sama Allah. Kalau enggak ada loh yang mau jadi teman kita, yang mau dengerin omongan kita, yang mau respect sama kita. Kalau Allah buka semua aib kita tuh enggak ada, karena aib kita tuh banyak. Jadi semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah ahli maksiat. Maka gimana cara memperbaiki diri? Rubah circle kita. Kalau enggak rubah, minimal seimbangkan circle kita. Ada circle dunia, ada circle akhirat. Ada circle mencari rezeki, kerjaan, karir, pendidikan. Ada circle masjid, Quran, zikir, sholat, taubat, belajar ilmu. Circle akhirat, seimbangkan. Insya Allah siap Ustaz. Dan terkadang lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Perempuan itu emang terhormat, makanya dicari. Perempuan itu emang istimewa, makanya dikejar. Jadi dia gak perlu mengejar, gak perlu mencari, dia itu dicari. Dia seperti gula yang didatangi oleh semut. Maka tetaplah jadi gula, jangan jadi aspartam. Apa maksud dari kalimat ini? Semakin kita menjadi gula, semakin mudah kita mendapatkan semut untuk datang. Jadi ikhtiar perempuan itu berusahalah untuk segula mungkin, semanis mungkin. Bukan dalam arti fisik ya. Semanis di sini artinya sebunga mungkin, yang harum yang mendatangkan lebah. Maka jadilah bunga. Semakin dia menarik, semakin dia wangi, semakin dia, kalau dalam konteks ini, semakin dia solehah, semakin dia pantas, semakin dia istimewa, semakin dia akan mudah didatangi. Jadi pasifnya perempuan itu bukan kekurangan, bukan hambatan, tapi itulah fitrahnya. Dan fitrah itu yang terbaik bagi dia. Dia tidak ikhtiar dengan atraktif seperti kumbang. Dia nggak datang ke sana kemari terbang. Dia nggak mendatangi, tetapi dia mendatangkan. Dia tidak mendatangi, tapi mendatangkan. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya bukan mungkin saya bukan ustadz yang keren-keren aman keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi.
Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Masya Allah. Maka carilah perempuan-perempuan yang sering tersenyum. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak panggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Nggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Nggak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Nggak boleh catat dulu. Kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Itu kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Masya Allah, begitu besar rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat. Ketika kita memperbaiki diri, yakinlah Allah sedang memperbaiki calon jodoh kita. Setiap kali kita memperbaiki diri, setiap kali juga Allah memperbaiki calon jodoh kita. Kalau ada yang datang ternyata nggak sesuai dengan kita, malah mengecewakan kita, dia bukan jodoh kita, dia itu ujian dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang perlu kita sesali ataupun kita ngerasa kayak drop, trauma, ngerasa gagal, terus ngerasa nggak mungkin lagi berharap yang baik-baik karena kita pernah terluka sekali, dua kali, dan seterusnya. Kenapa? Dia memang bukan jodoh kita. Jodoh kita bukan mereka. Jodoh kita tuh ada, cuman kita nggak tahu dan nggak tahu kapan, nggak tahu yang mana dan nggak tahu kapan. Ada. Terus apa yang harus saya lakukan dalam situasi kayak gitu? Perbaiki aja diri kita. Ketika kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki dia. Setiap kali kita memperbaiki diri, Allah setiap kali itu juga memperbaiki dia. Itu sepadan at-tayyibin lit-tayyibat. Tunggu deh dengan sabar.